Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saifullah Sani. Kami akan menjelaskan source code big challenge yang telah kami buat dengan partner saya Walia Mursida. Di sini saya mendapatkan bagian mengenai keseluruhan source code dan mengenai file, yaitu file text dan file binary. Di sini kami mendeklarasikan type def struct score, jumlah kata, panjang kata, kata, frekuensi yang kami himpun dalam tipe data baru yang bernama himpun. Lalu tipe data tersebut kami gunakan pada variabel himpunan yang akan digunakan sering pada program ini. Selanjutnya masuk dalam program utama. Di sini saya meminta untuk user menginput nama file yang akan dieksekusi. Saya periksa keberadaannya dan saya baca. Jika tidak temukan file tersebut atau tidak valid, maka akan saya beri peringatan kesalahan saat membaca file. Lalu return 1, yaitu keluar dari program. Selanjutnya di sini saya program membaca huruf, angka, dan spasi, lalu mengecilkan semua huruf besar dan mengabaikan karakter selain huruf pada teks yang ada dalam file tersebut, seperti karakter tanda baca diabaikan di sini. Digunakan fungsi fgetC untuk membaca setiap karakter dalam file tersebut selama tidak end of file di sini. Lalu jika ditemukan karakter huruf besar, akan dikecilkan menjadi huruf kecil menggunakan fungsi toLower. Dan jika ditemukan huruf, angka, dan spasi, akan disimpan pada variabel penyimpan sementara. Di sini saya gunakan variabel p dan index.strl variabel kontrol. Lalu jika tidak temukan karakter berikut, maka akan kami anggap sebagai spasi dan kami simpan dalam variabel sementara p dan index.strl. Lalu kami close file text tersebut. Selanjutnya di sini program fungsi untuk memisahkan setiap kata dalam file tersebut. Digunakan fungsi strtalk di sini dengan delimiter spasi. Kami simpan sementara pada variabel cut dan index.strl untuk variabel kontrol, sekalian untuk menghitung berapa banyak kata yang telah disimpan. Lalu kami simpan ke dalam variabel yang fix, yaitu struct himpunan. Di sini kata tersebut kami simpan dengan menggunakan fungsi strcpy atau string copy dari variabel penyimpanan kata sementara tadi, yaitu cut. Lalu kami langsung hitung panjang kata dari kata yang telah disimpan tadi dengan menggunakan fungsi strlen atau string length. Lalu di sini bagian scoring dan sorting itu adalah bagian Walia Mursida. Saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Walia Mursida dan partner saya adalah Muhammad Saifullah Sani. Baiklah, saya akan menjelaskan program kami, di mana bagian saya adalah metode scoring dan sorting. Nah, yang pertama adalah bagian metode scoring. Metode scoring yang kami gunakan di sini adalah menggunakan sandi rumput, di mana untuk nilai setiap karakter berdasarkan nomor pada tabel ASCII berdasarkan karakter tersebut. Nah, di sini data hasil olahan yang telah disimpan pada tab def himpunan akan dihitung skor setiap katanya. Untuk pemberian skor setiap kata, dihitung nilai setiap karakter pada kata tersebut. Karakter yang dimaksud di sini adalah huruf dan angka. Contohnya, jika terdapat angka 0, maka nilai untuk angka 0 berdasarkan nomor pada tabel ASCII untuk angka 0. Jika terdapat angka 1, maka nilai untuk angka 1 berdasarkan nomor pada tabel ASCII untuk angka 1. Begitupun seterusnya sampai angka 9. Nah, di sini jika terdapat huruf, contohnya adalah huruf A, dan yang terdapat adalah huruf A besar, maka akan terlebih dahulu dikonversikan menjadi huruf kecil. Setelah itu, huruf A kecil dieskripsikan menjadi sandi rumput menjadi kata ano, di mana kata ano dipecah menjadi huruf A, N, O. Nilai untuk huruf A, N, O berdasarkan nomor pada tabel ASCII untuk nilai A, N, O. Setelah itu dijumlahkan untuk mengetahui berapa nilai untuk huruf A. Begitupun seterusnya untuk huruf-huruf sampai dengan huruf Z. Nah, yang kedua adalah metode sorting. Nah, di sini yang pertama adalah mengurutkan kata berdasarkan skor terbesar dengan menggunakan selection sort. Selection sort sendiri adalah membandingkan indeks sekarang dengan indeks selanjutnya. Di sini yang pertama adalah kami menggunakan variabel i dengan indeks 0 sebagai variabel sekarang dan
variabel J sebagai variabel pembanding dengan J sama dengan I plus 1, J lebih besar pada kontrol, J increment. Di sini terdapat kondisi jika skor dengan indeks selanjutnya lebih besar dari skor indeksaan ini, maka akan diswap skor sekarang ini. Contohnya, jika skor selanjutnya terdapat nilai yang lebih besar, maka dia akan diswap dengan skor sekarang ini, akan diletakkan di depan. Nah, begitu pun selanjutnya dia akan terus diswap sehingga urutan katanya berdasarkan skor terbesar. Yang kedua adalah sorting, mengurutkan kata berdasarkan panjang kata secara selection sort dan menghitung banyaknya kata dengan skor yang sama. Di sini kami menggabungkan antara mengurutkan panjang kata dan menghitung banyak kata dikarenakan terdapat kondisi yang sama, yaitu dilacak jumlah katanya. Nah, yang pertama adalah menggunakan variabel I sama dengan 0, I lebih kecil pada kontrol, I increment, di mana jumlah kata dengan indeks I yang pertama kami letakkan adalah 1. Nah, di sini variabel J menjadi I plus 1, J lebih kecil pada kontrol, J increment. Terdapat kondisi jika skor dengan indeks I sama dengan skor dengan indeks J, maka jumlah katanya akan ditambahkan 1. Yang kedua, kondisi yang kedua adalah terdapat panjang kata dengan indeks I lebih kecil dari panjang kata indeks J, atau panjang kata indeks selanjutnya lebih besar daripada panjang kata indeks sekarang, maka akan dilakukan swap, yaitu akan dibalikkan, di mana kata yang paling panjang diletakkan di urutan yang pertama. Begitupun selanjutnya. Yang terakhir adalah sorting untuk menghitung banyaknya suatu kata yang muncul. Nah, di sini sama juga kami menggunakan variabel I dan variabel J, di mana di sini terdapat kondisi jika kata dengan indeks I dan kata dengan indeks J sama atau sama dengan 0, maka frekuensi untuk setiap katanya akan ditambahkan 1. Untuk setiap kata yang sama akan ditambahkan 1. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya penjelasan tentang file binary akan dijelaskan oleh kawan saya Muhammad Saifullah Hasan. Saya lanjutkan ke dalam file binary. Sini saya gunakan pointer WB untuk write binary, yang mana di sini langsung kami berikan output dari program kami ini akan disimpan dalam file hasil.bin, yang mana berekstensi binary. Lalu di sini gunakan pointer RB untuk membaca file yang telah disimpan tadi. Lalu di sini saya gunakan do while untuk menjalankan program berikut minimal sekali. Di sini menu untuk pilihan, yaitu dimana pilihan pertama simpan keluaran dalam sebuah file binary. Pilihan 2 tampilkan di layar monitor maksimum n buah kata. 3 selesai. Saya berikan sini notif atau catatan, hasil dari program ini akan disimpan dalam file berekstensi binary yang bernama hasil. Lalu saya minta input dari user. Nah, jika user memilih 1, maka output dari data olahan program sebelumnya akan disimpan ke dalam file binary yang bernama hasil. Saya gunakan sini fungsi fwrite dengan pointer WB untuk menuliskan ke dalam file binary tersebut skor, jumlah kata, panjang kata, dan frekuensi. Lalu saya berikan pernyataan proses penyimpanan selesai. Nah, selanjutnya jika user memilih pilihan 2, walaupun user belum pernah menyimpan data hasil olahan tersebut ke dalam file binary, di sini akan disimpan secara otomatis menggunakan fungsi yang sama seperti yang di atas tadi. Seperti ini. Sama. Lalu saya meminta user untuk menginput berapa banyak kata dengan skor tertinggi yang ingin ditampilkan. Saya berikan rentang 1 sampai 25. Jika di luar rentang tersebut, maka akan saya beri peringatan, maaf, nilai n yang Anda masukkan tidak sesuai. Lalu saya meminta user menginputkan lagi nilai n dengan masukkan lagi nilai n. Lalu jika itu sukses, maka di sini selanjutnya membaca file binary, di mana dalam file tersebut telah tersimpan data hasil olahan program. Saya gunakan sini fread dengan pointer RB.
saya baca skor, jumlah kata, panjang kata, kata dan frekuensi dalam file binary tersebut. Lalu di sini yang terakhir adalah menampilkan hasil keluaran. Tampilan utama adalah skor tertinggi, kesekian, jumlah kata, panjang kata, kata dan banyak muncul. Nah, jika temukan skor yang sama dengan skor sebelumnya, maka hanya akan tampilkan panjang kata, kata dan banyak munculnya saja. Nah, jika ditemukan dengan strSMP string compare, temukan kata yang sama dengan kata sebelumnya, maka tidak ditampilkan pada layar monitor karena telah terhimpun pada tampilan sebelumnya. Sekian, menu itu akan terus berulang hingga user memilih pilihan 3. Nah, sekian dari penjelasan kami tentang source code big challenge yang telah kami buat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.